Selamat siang, izin memperkenalkan diri, nama saya Randy Alexander Huta Galung dari kelompok 6RC. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang pembangkitan bilangan acak. Apa sih pembangkitan bilangan acak itu? Pembangkitan bilangan acak merupakan alat yang diperlukan dalam komputasi statistik, umumnya digunakan untuk simulasi. Bilangan acak yang dibangkitkan merupakan pseudo random atau acak semu. Pseudo random artinya jika dilakukan pengujian terhadap pengacakan, bilangan tersebut bersifat acak, tetapi sebenarnya dibangkitkan oleh sebuah fungsi. Bilangan acak yang dibangkitkan umumnya memenuhi distribusi statistik tertentu, sehingga kita memerlukan probability density function, probability mass function, atau cumulative distribution function. Jadi, kita memerlukan 3 fungsi distribusi untuk melakukan pembangkitan bilangan acak pada distribusi statistik tertentu, yaitu PDF, PMF, dan CDF. Oke, untuk membangkitkan bilangan acak pada suatu software yaitu R dari suatu distribusi, nama fungsinya diawali dengan huruf R, diikuti dengan nama distribusinya. Jadi kita di sini akan menampilkan beberapa contoh nama-nama distribusi yang diawali dengan huruf R dan jika distribusi CDF diawali dengan huruf P. Pertama, kita distribusi beta itu P beta untuk CDF-nya dan generatornya itu R beta. Untuk parameter yang dibutuhkan itu SEP1 dan SEP2. Dan binomial itu untuk CDF-nya P binom dan generatornya itu R binom. Parameter yang dibutuhkan dalam melakukan distribusi binomial itu size dan probability-nya. Untuk C-square itu untuk CDF-nya itu PC square dan generator R-nya itu CC square, RCC square. Parameter yang dibutuhkan dalam distribusi C-square itu DF. Di sini kita ada distribusi eksponensial juga dengan CDF-nya itu kita memerlukan P eksponensial, PXP, dengan generator yang kita butuhkan itu RXP yang kita buat. Selanjutnya, parameter yang kita butuhkan itu rate. Begitu pula sampai uniform. Sampai uniform, CDF-nya yang kita butuhkan itu P unif, generator R-nya itu R unif. Parameter yang kita butuhkan itu min dan max, nilai minimum dan maksimumnya. Oke, dalam membangkitkan bilangan acak, kita memerlukan fungsi seed. Apa sih fungsi seed itu? Fungsi set seed adalah fungsi di dalam R yang digunakan untuk menetapkan nilai acak awal atau seed untuk generator angka acak. Dengan menetapkan seed, hasil dari operasi yang melibatkan angka acak menjadi reproducible atau dapat direproduksi, sehingga setiap kali kode dijalankan hasilnya akan sama. Jadi kita akan menetapkan nilai suatu bilangan yang akan sama setiap kita melakukan kode yang berulang. Contoh data distribusi pseudonormal dibangkitkan dengan fungsi norm, rnorm. Saat membangkitkan suatu bilangan acak, pembangkitan tidak benar-benar acak karena kita membutuhkan suatu nilai awal atau diistilahkan dengan nilai seed. Umumnya bilangan seed mengambil waktu pada komputer hingga milisekon. Oke, selanjutnya kita melakukan simulasi fungsi seed untuk membangkitkan suatu bilangan acak. Pertama, kita menetapkan seed tersebut. Kita membuat set seed 345. Kita menetapkan nilai awal 345, menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform. Pertama, kita membuat 5 bilangan acak dari distribusi uniform. Pertama itu random numbers, kita buat variabelnya, lalu kita gunakan generator R uniform karena kita menggunakan distribusi uniform. Setelah sebelumnya kita sudah dijelaskan memakai distribusi diawali dengan huruf R. Maka kita pakai R uniform, R unif 5. Kita menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform. Lalu kita print, menampilkan bilangan random numbers tersebut yang sudah dihasilkan dari distribusi uniform. Yang kedua, kita menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal. Nah, pertama kita membuat variabel baru kembali, normal numbers. Karena
distribusi normal, kita menggunakan R norm. Nah, sebelumnya karena kita menggunakan normal, kita menggunakan R norm, di mana distribusi normal itu diawali dengan generator R dan selanjutnya diikuti fungsi distribusinya norm. Maka R norm 5 menghasilkan 5 bilangan acak. Lalu kita memprint normal numbers. Kita menampilkan normal numbers tersebut yang sudah diacak dan dihasilkan dari distribusi normal. Selanjutnya kita menghasilkan bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 kali percobaan dengan probability 0,5. Nah, kita membuat variabel baru sampel binomial nih. Lalu diketahui bahwa kita menggunakan distribusi binomial, maka generator yang kita butuhkan itu R binom. Karena di R diawali dengan R dan diikuti dengan fungsi distribusinya R binom. Lalu karena kita ingin menghasilkan 5 bilangan acak, itu pertama kita memanggil 5, lalu yang dibutuhkan dalam parameter sebelumnya itu ada size dan probability. Maka size-nya itu dia diminta untuk 20 kali percobaan nih, maka size-nya 20 dan probability-nya 0,5. Lalu kita ingin menampilkan sampel binomial itu hasilnya apa aja ya? Kita menggunakan fungsi print sampel binomial. Ditampilkan bahwa hasil dari 5 bilangan acak distribusi uniform 0,216, 0,2747, 0,3899, 0,557, 0,438 hasil dari 5 bilangan acak distribusi normal itu 0,854, 0,967, 13202, 1615, 3, 0,317. Hasil dari bilangan acak distribusi normal, 5 bilangan acak distribusi normal dengan ketentuan 20 kali percobaan dan peluangnya 0,5. Di situ hasilnya 7, 14, 8, 14, 12. Jadi dari ketiga bilangan acak hasil dari distribusi masing-masing itu terdapat beberapa perbedaan yang sangat jauh, di mana di distribusi uniform 0,2, di distribusi normal sampai 0,8, sedangkan di distribusi binomial itu 7. Begitu pula selanjutnya. Oke, selanjutnya kita membangkitkan bilangan acak tanpa fungsi setSheet. Nah, kita membangkitkan bilangan acak seperti sebelumnya menggunakan distribusi binomial, distribusi normal, dan distribusi uniform. Nah, perbedaannya itu ada di kode di atas sebelumnya. Yang slide sebelumnya kita menggunakan fungsi setSheet 345. Nah, di sini kita tidak menggunakan setSheet tersebut. Nah, hasil yang akan ditampilkan yaitu di distribusi uniform 0,7804, distribusi normal itu minus 1,863, dan distribusi binomial dengan 20 kali percobaan dan peluang 0,5 itu 8. 8, 11, 10, 11. Nah, kenapa sih? Apa sih perbedaannya? Itu perbedaannya di mana hasil tersebut tidak dapat dibulatkan dan tidak dapat direproduksi. Hal ini akan menyebabkan saat melakukan analisis data itu model jadi tidak baik. Oke, selanjutnya kita membangkitkan bilangan acak tanpa fungsi setSheet kembali. Nah, kita juga memakai distribusi uniform, distribusi normal, dan distribusi binomial seperti slide sebelumnya tanpa menggunakan fungsi setSheet. Dan apakah yang akan terjadi? Hasilnya akan berbeda setiap reproduksi kembali. Dia tidak ditetapkan nilainya, tidak dikunci. Maka hasilnya akan selalu berubah setiap perulangan, setiap dipanggilnya. Itu seperti hasil di distribusi uniform 0,501, 0,95 yang sebelumnya itu 0,8 sekian, dan yang distribusi normal itu minus 1 sekian, sekarang menjadi minus 0,1 sekian. Di distribusi
binomial dengan ketentuan 20 kali percobaan dan peluang 0,5, di slide sebelumnya itu 8, sekarang berubah menjadi 9. Jadi perbedaannya itu terlihat sekali bahwa setiap kali kita memanggil fungsi tersebut, itu akan terganti atau menjadi angka yang baru. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Elo Viola dengan NIM 122450051. Baik, di sini ada contoh kasus penggunaan distribusi binomial. Misalkan pada suatu daerah yang memiliki wabah penyakit flu monyet mempunyai peluang untuk tertular sebesar 0,3. Bila diketahui keluarga Pak Syaiful memiliki seorang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Artinya dalam keluarga ini ada 5 orang. Tentukan peluang paling sedikit 1 orang tertular, peluang 2-3 orang tertular, dan peluang tepat 4 orang tertular. Baik, di sini kita akan menghitung peluang-peluang ini menggunakan distribusi binomial, menggunakan RStudio untuk menjalankan code-nya. Yang pertama, kita hitung dulu peluang paling sedikit 1 orang tertular. Artinya di sini kalau misalnya paling sedikit berarti itu minimal banget. Kita akan menghitung X lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan 1, oke. Nah, di sini kita menggunakan untuk menghitung soal yang pertama ini, kita menggunakan fungsi distribusi kumulatif atau CDF yang sering kita kenal sebagai Cumulative Distribution Function. Nah, karena kita ingin menghitung distribusi kumulatif, kita menggunakan P-binom dengan parameternya biasanya X, size, probabilitas, dan lower detail. Di sini kita gunakan fungsi P-binom. Untuk X adalah 1 karena paling sedikitnya adalah 1 orang, kemudian size-nya adalah 5 karena total seluruh orangnya dalam keluarga adalah 5 dengan probabilitas 0,3. Di sini ada parameter lower detail sama dengan false. Kenapa? Karena kita ingin menghitung lebih dari sama dengan 1, makanya lower detailnya adalah false. Lower kan kurang dari atau ke bawah gitu, karena kita ingin menghitung lebih dari, makanya false. Kalau misalkan kita ingin menghitung kurang dari sama dengan, baru lower detailsnya itu true. Ketika dijalankan code-nya menghasilkan 0,47 sekian, yang artinya adalah 47% ya peluangnya. Artinya peluang paling sedikit 1 orang tertular wabah flu monyet di keluarganya Pak Saiful adalah 47%. Kemudian untuk menghitung peluang 2-3 orang tertular bagaimana? Kita menggunakan fungsi probabilitas massa atau PMF, probabilitas mass function di sini. Kita menggunakan karena PMF debinom. Di sini karena kita ingin menghitung 2-3, kita pecah dulu. Kita ingin menghitung tepat 2 dan tepat 3. Kalau misalkan tepat X atau tepat 2, tepat 3 itu kita menggunakan debinom. Nah, di sini X-nya adalah yang pertama adalah 2. Kita menghitung dulu untuk yang peluang tepat 2-nya. X-nya adalah 2, C-nya 5, probabilitasnya 0,3. Kemudian ditambah untuk peluang tepat 3. Debinom lagi, menggunakan debinom. X adalah 3, C-nya 5, dan probabilitasnya adalah 0,3. Dijalankan menghasilkan 0,441. Artinya, peluang 2 orang tertular dalam keluarga Mas Saiful adalah 44%. Selanjutnya kita akan menghitung peluang tepat 4 tertular. Ini masih sama seperti yang kedua ya, tepat. Kalau misalkan tepat itu menggunakan debinom. Kita menggunakan debinom, kemudian X adalah 4 orang tertular dan size-nya adalah 5 dengan probabilitas 0,3. Ketika dijalankan, itu menghasilkan 0,028 atau kita bulatkan saja menjadi 3% ya. 2,8% menjadi 3%. Artinya 3% peluang tepat orang tertular di keluarga Pak Syaiful. Oke, dari sini kita mendapat kesimpulan untuk yang paling sedikit 1 orang tertular itu peluangnya 47%, peluang 2-3 orang tertular 44%, dan peluang tepat 4 tertular adalah 3%. Ini untuk 4 tertular sangat kecil ya. Artinya kalau misalkan kita lihat dari hasil mungkin paling besar peluangnya itu adalah yang 1 orang tertular. Itu artinya kemungkinan akan ada yang tertular 1 orang atau 2-3 orang. Baik, dapat disimpulkan ya, tadi kita sudah menemukan hasil peluang-peluangnya dan ternyata distribusi binomial ini dapat membantu kita menghitung berbagai kemungkinan skenario berdasarkan probabilitas tetap untuk setiap individu yang tertular.
Terdapat 3 teknik pembangkitan bilangan acak. Yang pertama ada inverse transform method, yang kedua ada acceptance rejection method, dan yang ketiga ada direct transformation. Teknik pembangkitan bilangan acak yang pertama adalah inverse transform method, di mana ini merupakan teknik yang digunakan untuk pembangkitan bilangan acak menggunakan CDF dari suatu kubah acak, di mana CDF ini adalah cumulative distribution function atau fungsi distribusi kumulatif. Nah, ada sebuah teori yang bernama probability integral transformation atau transformation integral peluang yang menyatakan bahwa jika terdapat X yang merupakan peubah acak kontinu dengan CDF(XX), maka U uniform sama dengan Fx yang berdistribusi uniform 0 sampai 1. Oke, untuk melakukan inverse transform method ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu perlu membangkitkan bilangan acak U yang berdistribusi uniform di antara 0 sampai 1 atau biasanya dapat dituliskan U buka kurung 0,1 tutup kurung. Kemudian kita harus memisahkan Fx itu adalah CDF dari suatu distribusi acak. Yang ketiga, kita mencari inverse dari F, yaitu F-1U. Kemudian setelah itu kita dapatkan nilai inverse-nya, maka bilangan acak X itu sama dengan inverse dari F-1U. Baik, di sini kita akan menggunakan teknik inverse transform method untuk membangkitkan 100 bilangan acak menggunakan distribusi uniform kontinu dalam interval A, B. Nah, namun di sini yang pertama kita menentukan batas interval uniformnya dulu. Batasnya itu di sini kita simpan dalam sebuah variabel A dan B. Untuk A adalah batas bawah, di sini dengan bilangan 2 dan batas atasnya itu adalah B, yaitu 10. Kemudian selanjutnya kita membangkitkan variabel acak uniform dari 0 sampai 1 dengan membuat vektor U yang berisikan generator kodenya R, unif untuk uniform, dan dalamnya kita tuliskan 100, di mana 100 merupakan total dari bilangan acak yang ingin kita bangkitkan. Kemudian setelah itu kita menerapkan inverse CDF atau fungsi sebaran kumulatif inverse yang biasa kita sering kenal sebagai cumulative distribution function. Setelah itu kita masukkan sebuah persamaan untuk menghitung transformasi inverse-nya, menghitung inverse, yaitu dalam sebuah variabel X sama dengan A ditambah U dikali B min A, di mana untuk A dan B ini adalah batas atas dan bawah yang sebelumnya sudah kita tuliskan. Nah, jadi nanti untuk persamaannya ini akan sama dengan X sama dengan 2 ditambah U dikali 10 min 2 atau 2 ditambah U plus 8. Nah, di mana untuk persamaan ini melakukan transformasi dengan meregangkan nilai acak Q uniform dari yang biasanya standarnya adalah 0 sampai 1 menjadi 2 sampai 10 sesuai dengan batas atas dan bawah yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Setelah itu kita tampilkan histogramnya dengan menggunakan fungsi his. His dengan memasukkan X sebagai data yang akan diplotkan, kemudian break sama dengan 30, yaitu membagi rentang nilai menjadi 30 interval atau bins. Min sebagai judul histogramnya, di sini adalah histogram dari distribusi uniform simulasi. Kemudian Xlab ini untuk membuat label pada sumbu X, yaitu nilai, dan argumen call itu sebagai untuk memberi warna pada histogramnya, yaitu berwarna green atau hijau. Kemudian ketika dijalankan code ini sampai dengan X, itu akan menghasilkan sebuah vektor yang berisi 100 nilai acak distribusi uniform antara 2 dan 10. Jadi bukan dari 0 sampai 1, tapi 2 sampai 10. Dengan outputnya yang seperti kalian lihat atau kakak-kakak lihat, itu ada di sebelah kanan, itu ada bilangannya. Bilangan 2 sampai 10 yaitu desimal. Kenapa desimal? Karena memang untuk pembangkitan bilangan itu membangkitkan bilangan di semua titik dalam interval yang ditentukan, jadi bukan hanya bilangan bulat saja. Untuk outputnya ketika kita merunning
yang code histogramnya itu akan menghasilkan sebuah histogram sebaran data distribusi uniformnya. Untuk grafiknya akan dijelaskan selanjutnya. Setelah kita menjalankan code untuk menampilkan visualisasi data dari distribusi uniform continue dengan membangkitkan 100 bilangan acak, yang dimana code-nya ada di sebelah kiri. Kemudian setelah dijalankan kita mendapatkan visualisasi data berbentuk histogram, yang histogramnya dapat kita lihat di sebelah kanan, di mana di sini histogramnya itu terlihat rata atau mendekati seragam, yang artinya memang frekuensi nilai di setiap binnya atau intervalnya itu memiliki peluang yang sama untuk muncul dari rentang 2 hingga 10, di mana 2 hingga 10 itu adalah rentang batas bawah dan batas atas. Kita lihat bahwa plot histogram ini menunjukkan distribusi yang seragam atau uniform, di mana nilai-nilai acaknya tersebar secara merata di antara 2 sampai 10. Karena kita menggunakan satu sampel atau 100 bilangan acak, kita mengharapkan bahwa frekuensi setiap bin dalam histogramnya relatif seragam. Di sini kita lihat bahwa itu hampir sama barbarnya, namun masih sedikit ada fluktuasi karena sifat acak dari data tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi uniform ini berarti setiap nilai dalam intervalnya, dalam contoh kita adalah 2 sampai 10 memiliki probabilitas yang sama untuk muncul sehingga histogram cenderung berbentuk persegi panjang atau mendekati itu. Berikut ini ada contoh kasus 2 yang masih berkaitan dengan inverse transform method. Jadi di sini ada soal jika X bilangan acak diskrit dan XI lebih besar dari XI-1 dan XI kurang dari XI plus 1 adalah titik yang discontinue dari fxx. Maka inverse transverse adalah inverse dari fxu sama dengan xi, di mana fx xi-1 kurang dari u dan u kurang dari fx xi. Kemudian di sini misalkan suatu distribusi diskrit dengan probabilitas Px sama dengan 1 sama dengan 0,2, sehingga Px kurang dari 1 adalah 0,2. Kemudian untuk probabilitas P dengan X sama dengan 2 adalah 0,45, sehingga P X kurang dari sama dengan 2 adalah 0,2 ditambah 0,45 sama dengan 0,65. Kemudian ada Px sama dengan 3 sama dengan probabilitasnya 0,35, sehingga probabilitasnya adalah Ps kurang dari sama dengan 3 adalah penjumlahan dari probabilitas sebelumnya ditambah dirinya sendiri, yaitu 0,65 ditambah 0,35 sama dengan 1. Kemudian kita diperintahkan untuk menentukan 500 sampelnya. Untuk menyelesaikan hal ini, ada sebuah kode R, kita menyelesaikan dengan RStudio, dan di sini kita masih menggunakan inverse transform method. Artinya nanti bakal ada sebuah proses menginversekan. Yang pertama, karena kita diperintahkan untuk menentukan 500 sampel, kita awalnya mensimulasikan 500 sampel dari distribusi diskrit yang diberikan. Kemudian kita simpan dalam variabel n. Kemudian setelah itu kita bangkitkan variabel acak uniform. Di sini kita menggunakan generator R-unif karena menggunakan distribusi uniform. Kemudian untuk parameternya adalah R adalah yang sebelumnya kita udah simulasikan, yang berisi nilai sampel yang ingin kita bangkitkan, yaitu adalah 500. Kemudian kita simpan dalam variabel U. Karena kita menggunakan distribusi uniform, artinya intervalnya dari 0 sampai dengan 1. Setelah itu, kita tuliskan juga probabilitas kumulatifnya sesuai yang di soal yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu ada 0,2, 0,65, dan 1. Kemudian kita simpan sebagai vektor dalam variabel P. Setelah itu, kita buat juga variabel X underscore false ini yang berisi nilai diskrit yang mungkin untuk variabel acak X sesuai dengan soal, yaitu ada 1, 2, dan 3. Karena kita menggunakan inverse transform method, artinya di sini kita akan menginverskan, dan untuk code selanjutnya ini adalah code untuk menginverskan dengan menerapkan fungsi inverse CDF. Nah, di sini ada X sebagai variabel yang menyimpan nilai dari inverse-nya.
Namun di sini kita gunakan fungsi find interval untuk menentukan di mana nilai dari variabel acak uniform U itu berada dalam probabilitas kumulatif P. Nah, setelah itu, oleh karena itu kita gunakan juga parameter U dan P, di mana U adalah untuk variabel yang menyimpan bilangan acak dari uniform yang berisi 500 sampel, kemudian P adalah probabilitas kumulatifnya. Kita gunakan rightmost.close sama dengan true ini untuk memastikan bahwa batas kanan interval terakhir itu dimasukkan ke dalam interval tersebut. Kemudian di sini kita ada tambahannya sebuah parameter juga, argumen plus 1 itu kita gunakan karena dari hasil find interval, fungsi find interval itu dalam R dimulai dari 0, sedangkan nilai diskrit yang kita punya itu dimulai dari 1, 2, dan 3. Setelah itu, untuk sebenarnya dalam code ini sudah bisa menghasilkan sebuah output, ketika kita panggil X itu sudah ada outputnya, namun di sini kita ingin menampilkan hasilnya itu dalam bentuk histogram, sehingga kita harus membuat visualisasinya. Karena kita ingin membuat visualisasinya menggunakan histogram, kita gunakan fungsi his. Fungsi his kemudian kita masukkan parameternya X sebagai yang berisi datanya ya, data inverse-nya. Kemudian di sini ada break sama dengan sequen 0,5 dari 0,5 sampai 3,5 by sama dengan 1. Ini artinya apa? Jadi untuk break-nya ini untuk membuat jarak di histogramnya. Jadi dimulai dari nilainya 0,5 sampai dengan 3,5 dengan jaraknya adalah 1. Jadi nanti itu untuk intervalnya itu 0,5 sampai dengan 1,5. Terus yang kedua itu 1,5 sampai 2,5 dan kemudian yang ketiga itu adalah 2,5 sampai 3,5. Jadi setiap balok, setiap barnya itu jaraknya adalah 1. Kemudian main seperti yang kita tahu, ini untuk membuat judulnya nanti akan ditampilkan histogram dari distribusi diskrit, dan xlab-nya ini untuk memberi label X-nya, sumbu X-nya adalah nilai, kemudian kita berikan warna dengan menambahkan argumen call sama dengan light green, di mana nanti visualisasi data histogram kita berwarna hijau terang ya. Kemudian di sini ada fungsi right sama dengan true, itu artinya batas kanan dari setiap bin diikutsertakan dalam bin tersebut. Kemudian nanti setelah di-run, maka code ini akan menampilkan sebuah histogram yang menunjukkan berapa banyak sampel yang berada pada masing-masing nilai. Nilainya ada X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Untuk histogramnya dan penjelasan lebih detail mengenai histogramnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Untuk slide ini bisa disimpulkan bahwa dalam kasus acak diskrit ini kita bisa menggunakan inverse transfer method juga. Kita inversekan, namun di sini ada parameter-parameter yang tidak dilupakan ya, karena di sini ada sebuah probabilitas peluangnya dimasukkan juga. Kemudian nanti ada nilai-nilai diskritnya juga dimasukkan. Baik, ini merupakan visualisasi histogram dari distribusi diskrit yang sebelumnya kita sudah jalankan code-nya dan sudah kita simulasikan dengan 500 sampel. Dari nilai X-nya itu ketika dipanggil itu akan menghasilkan 500 sampel dari interval 0 sampai dengan 1, di mana nilai-nilai tersebut sebagai nilai yang membangun histogram ini. Nah, kita boleh recall lagi sebelumnya, kalau misalkan untuk probabilitas X sama dengan 1 itu bernilai 0,2, artinya nanti sekitar 20% itu akan dipetakan ke dalam nilai 1. Kemudian untuk PX sama dengan 2 adalah 0,45, sehingga nanti 45% dari nilai tersebut itu harusnya berada dalam intervalnya 2 ini.
dalam barnya 2. Kemudian untuk PX sama dengan 3 sama dengan 35%, artinya nanti ada 35% dari data yang sudah kita bangkitkan dari 500 sampel itu masuk ke dalam barnya atau kelasnya sih 3. Nah, terlihat bahwa dari visualisasinya, di sini untuk kelas 1 itu datanya sekitar ada 100 karena memang untuk 20% dari 500 sampel adalah 100, kemudian untuk 45% dari sampel adalah 225, dan untuk 35% dari sampel adalah 175 sampel. Jika kita lihat bahwa pada 20% sampel ini ketinggian dari bar satunya ini 100 ya, mungkin tepat 100. Kemudian untuk yang PX sama dengan 2 kita lihat bahwa dia adalah lebih dari 200 namun tidak mencapai 250 atau sesuai dengan perhitungannya sekitar 225 sampel. Kemudian untuk yang kelas 3 itu berada pada rentang 150 ya, lebih dari 150 tapi kurang dari 200, atau jika sesuai dengan perhitungan adalah sekitar 175 sampel masuk ke dalam interval atau kelas ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa histogram ini menggambarkan distribusi diskrit dari 500 sampel acak dengan nilai X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, ketinggian untuk tiap barnya ini mewakili seberapa sering nilai-nilai yang kita bangkitkan tersebut muncul yang sesuai dengan probabilitas yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu 0,2, 0,45, dan 0,35, sehingga menghasilkan visualisasi data seperti ini. Untuk intervalnya itu ada 3, 0,5 sampai 1,5, dan 1,5 sampai 2,5, serta 2,5 sampai 3,5. Untuk contoh dari right sama dengan true, ini contohnya jika memang dalam kasus ternyata ada beberapa nilai yang dibangkitkan dari 500 sampel tersebut, nilainya tepat 1,5 atau 2,5, itu akan dimasukkan ke dalam interval atau bin selanjutnya. Jadi akan misalkan tepat 1,5, artinya nanti masuk ke bin yang kedua gitu, atau tepat 2,5, artinya nanti nilai tersebut akan masuk ke bin yang ketiga, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai inverse transfer method yang bisa digunakan dalam visualisasi dengan beberapa distribusi, termasuk dengan memvisualisasikan histogram dan analisisnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Khairul Anam. Inverse transform method dalam regresi linear sederhana. Misalkan akan membangkitkan model untuk regresi linear sederhana Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus error, dengan error sama dengan N 0,1, B0 sama dengan 0,81, dan beta 1 sama dengan 1,15. Kita masuk ke algoritma R-nya. Kasus pada model beta 0, 0,81, beta 1-nya 1,5, B topinya belum ada, belum diketahui, B1 topinya juga belum diketahui. Berikut adalah fungsi untuk mencari B topi. Dengan kita misalkan epsilonnya beregresi normal 1 sampai 10 dengan R-nya regresi normal 10, Y-nya adalah beta 0 tambah beta 1 dikali beta 0 tambah beta 1 kali X tambah epsilon. Lalu OBJ-nya ialah LM Y sampai X. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan nilai B0 topi dan B1 topi.
dengan hasil mean dan standar deviasi dari B0 dan B topi. Lalu langsung ke output. Kita akan mendapatkan mean dari B0-nya itu adalah 0,7, standar deviasi B0-nya adalah 0,3, mean dari B1-nya adalah 1,16, dan standar deviasi dari beta 1 adalah 0,3. Berikutnya adalah acceptance rejection method. Jika CDF suatu peubah acak tidak bisa ditentukan, maka acceptance rejection method dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Ide dari ARM adalah sebuah distribusi X yang akan menjadi target untuk pembangkitan bilangan acak, namun sulit untuk dilakukan pembangkitan secara langsung, sehingga membangkitkan bilangan acak secara langsung dari distribusi tersebut, kita akan membangkitkan bilangan acak dari suatu distribusi Y, proposal distribusi, yang lebih mudah diimplementasikan. Y adalah suatu peubah acak yang nilai anggotanya sama dengan X. Andaikan X dan Y adalah dua peubah acak dengan fungsi F dan G, terdapat konstanta C sehingga Ft Gt kurang dari sama dengan C untuk semua T Ft lebih dari 0. Berikut adalah tahapan dari acceptance rejection method. Pertama, tetapkan peubah acak Y sebagai target dari sebaran beserta PDF-nya, GY. 2. Bangkitkan peubah acak Y tersebut. 3. Bangkitkan U berdasarkan distribusi uniform yang menyebar 0 sampai 1. Lalu hitung nilai C dengan mencari nilai maksimum dari Ft per Gt. 5. Jika U kurang dari Ft C Gy, jadikan Y sebagai X. Jika poin 4 terpenuhi, maka kembali ke poin 1. Berikut adalah contoh kasus dari acceptance rejection method. Misalkan ingin menghasilkan sampel dari distribusi gamma dengan parameter alpha sama dengan 2 dan beta sama dengan 2 menggunakan distribusi eksponensial lambda sama dengan 1 sebagai distribusi proposal. Kita inisialisasikan beta dan alfanya dahulu, yaitu beta dan alfa sama dengan 2, lalu lambda sama dengan 1 per beta. Lalu kita mencari nilai C dengan inisialisasi nilai X value sequence 0,01 10 dengan layoutnya 1000. Lalu density gamma value-nya 1 dibagi gamma alpha kali beta pangkat alpha dikali X value pangkat alpha min 1 dikali eksponensial min X value per beta. Lalu untuk nilai GT-nya adalah lambda dikali eksponensial min lambda kali X value. Dengan nilai C kita akan mendapatkan nilai maksimal dari density gamma value dibagi dengan density exponential value. Lalu kita jumlah sampel yang ingin diambil adalah 1000 n sampel. Berikut adalah lanjutan dari kode sebelumnya. Dengan n sampel yang akan kita ambil adalah 1000. Lalu kita akan mempersiapkan vektor untuk menyimpan sampel, yaitu kita simpan dalam bentuk numerik dari n sampel. Untuk I dalam 1 sampai n sampel, 1 sampai 1000, kita akan mengulangi X proporsionalnya itu adalah RXP, R eksponensial, 1 sampai red sama dengan lambda. Lalu kita akan menghitung densitas dari distribusi gamma secara manual. Density gamma adalah 1 dibagi gamma kali alpha
dikali beta pangkat alfa dikali X proposal pangkat alfa min 1 dikali eksponensial min proposal per beta. Kita akan menghasilkan sampel dari distribusi uniform untuk membandingkan U dengan run if 1,0 dc, sebagai C adalah batas atas. Lalu berikut adalah kode untuk acceptance rejection metodenya. If U kurang dari density gamma dibagi lambda dikali eksponensial min lambda kali X proposal dengan sampel I adalah X proposal. Lalu kita akan menampilkan histogram dari data sampel yang berhenti di 30 dengan distribusi gamma. Berikut adalah kode dari code sebelumnya, namun ini digabung menjadi satu. Ini hasilnya akan sama aja. Nah, berikut adalah histogram dari distribusi gamma yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini dapat dilihat value-nya 0 sampai 15, lalu Y-nya adalah density, di mana nilai value tertingginya berkisar di 3 atau 3,5 dengan density-nya 0,20. Lalu terdapat pencilan nilai mungkin di 20 dengan density-nya 0,00. Selanjutnya yaitu direct transformation, di mana metode direct transformation ini adalah teknik untuk menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas tertentu dengan menggunakan transformasi langsung dari distribusi yang lebih sederhana atau lebih mudah dikelola. Nah, ketika ingin mentransformasikan distribusi uniform ke distribusi eksponensial ini menggunakan dengan parameter delta beta memiliki fungsi inverse seperti berikut nih ada di layar, yaitu CDF V min 1U sama dengan min 1N 1 min U dibagi beta. Nah, selanjutnya karena 1 min U dan U memiliki distribusi yang sama, maka fungsi inverse CDF dapat ditulis CDF F min 1 atau F inverse U sama dengan min ln U. Dan selanjutnya yaitu direct transformation. Nah, transformasi distribusi uniform ke distribusi eksponensial. Hal pertama yang kita lakukan yaitu parameter distribusi eksponensialnya yaitu lambda min 1, yaitu lambda min 1 adalah parameter laju atau rate-nya. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan jumlah sampel yang diinginkan. Nah, jumlah sampel yang diinginkan di sini adalah 1000. Setelah itu kita generate bilangan acak dari distribusi uniform dengan rentang 0 sampai 01. Dan selanjutnya transformasi langsung ke distribusi eksponensial itu menggunakan min-log lambda. Dan yang terakhir itu tampilkan histogram karena kita meminta untuk menampilkan histogram. Kita minta untuk menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan, yaitu histogramnya itu Breaks-nya 30, mainnya itu histogram dari distribusi eksponensial, karena distribusi uniform ini kita ubah menjadi ke distribusi eksponensial. Nah, menunjukkan nilai dan juga warnanya light blue nanti ada di sebelah slide selanjutnya, dan akan dijelaskan juga maksud dari histogramnya. Selanjutnya yaitu direct transformation. Di sini ada histogram dari distribusi eksponensial atau simulasinya, yaitu histogram ini menunjukkan distribusi eksponensial hasil simulasi, di mana sumbu X itu menunjukkan nilai dari distribusi eksponensial dan sumbu Y menunjukkan frekuensi kemunculan nilai tersebut. Nah, distribusi eksponensial ini umumnya memiliki karakteristik bahwa nilai kecil itu lebih sering muncul dibandingkan nilai yang lebih besar, yang sesuai dengan frekuensi dan juga nilainya. Nah, kesimpulan yang bisa didapat dari beberapa penjelasan tadi, yang pertama, pembangkitan bilangan acak adalah teknik pembangkitan bilangan acak dalam komputasi statistik bersifat
pseudo random, yaitu terlihat acak namun sebenarnya dihasilkan oleh fungsi tertentu. Nah, distribusi statistik seperti normal, binomial, dan uniform dapat digunakan dengan fungsi seperti rnorm, birnorm, dan juga rnorm, rbinom, dan juga runif. Nah, yang kedua, fungsi set sheet, di mana digunakan untuk mengatur nilai awal pembangkitan bilangan acak agar menghasilkan hasil yang konsisten. Contohnya, kasus melibatkan menghitung probabilitas penularan penyakit dengan distribusi binomial. Nah, yang ketiga, metode inverse transform, di mana metode ini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak berdasarkan CDF dari suatu distribusi. Misalnya, distribusi uniform, yaitu ada A dan juga B. Nah, itu menghasilkan variabel acak dengan inverse CDF yang dihasilkan melalui rumus sederhana. Selanjutnya yang keempat yaitu ARM atau Acceptance Rejection Method, di mana jika distribusi target sulit dibangkitkan secara langsung, metode ini digunakan untuk membandingkan distribusi target dengan distribusi proposal yang lebih mudah. Nilai dari distribusi target diterima jika memenuhi kriteria tertentu. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, Direct Transformation Method atau DTM, di mana teknik ini digunakan untuk menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas tertentu dengan menggunakan transformasi langsung dari distribusi yang lebih sederhana atau lebih mudah dikelola. Itulah ya presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.